Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang berikan kita hidayah, inayah serta keridhaannya, sehingga ketika setiap kita menjumpai kehidupan yang baru, Allah kembalikan nyawa kita setelah kita tidur sesaat, maka kita bisa membukanya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini merupakan anugerah yang besar. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mencabut nyawa hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan mereka sebelum datangnya teriakan-teriakan yang di saat itu teriakan tidak akan pernah didengar lagi. Bagaimana mereka berteriak di saat mereka sudah menyesalinya. Allah mengatakan wa hum yastarihuna fiha, mereka itu berteriak di dalamnya, di dalam neraka. Kenapa mereka berteriak? Karena mereka mengetahui bahwa di saat itu mereka telah banyak dosa. Bahkan berteriaknya mereka, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan mereka meraung-raung kesakitan serta meminta tolong, ya, sambil berkata Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami. Niscaya apa? Niscaya kami akan melakukan amal saleh, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan melakukan amal saleh berlainan terhadap apa yang kami lakukan. Maksudnya apa ya ikhwah? Di saat itu setiap manusia mengakui dosanya. Ternyata mereka banyak dosa. Ternyata apa? Mereka semua telah melakukan kesalahan, dan yang berada di hadapan mereka adalah pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan lagi kasih sayang. Mereka diadili seadil-adilnya, maka neraka tempat pengadilannya Allah Azza wa Jalla. Pengadilan, ya. Dan mereka minta dikembalikan ke dunia, tapi bukan pada waktunya. Kemudian apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Allah menjawab dengan jelas, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi ma tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Apakah enggak cukup, ya, kami memanjangkan umurmu dengan masa yang cukup untuk berpikir bagi yang mau mikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka Allah mengatakan fadhuku fama lidzalimina min nasir. Maka rasakanlah, ketahuilah bagi orang-orang yang zalim
tidak ada pertolongan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang apakah kami tidak cukup memanjangkan umurmu ya ikhwah. Coba perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala kalau kita merenungi kehidupan ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua berupa kesenangan dunia, satu. Kemudian dilimpahkan rizkinya, dua. Kemudian setelah itu Allah memberikan fasilitas kesenangan, ya. Maka kemudian umurnya tadi Allah cukupkan semua fasilitas kemudahan. Kemudian setelah itu Allah berikan peringatan berupa diberikan ayat-ayat Allah secara bergantian. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan berupa ujian, kesenangan dan kesusahan. Kita ini sudah diperingatin sama Allah sudah cukup ya. Nah, dalam hidup ini kurang apa coba? Dikasih susah iya, kasih lapang iya. Supaya orang itu mikir sebenarnya kembali sama Allah dan bukan usaha sendirian. Mereka disuruh minta sama Allah solusi. Mereka disuruh minta sama Allah petunjuk. Tapi banyak manusia yang tetap mengesampingkannya. Maka di saat itu mereka hanya berteriak dan ngakuin, ya. Supaya apa? Allah kasih kita senang dan susah itu supaya kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali. Tapi tidak ada satu peringatan pun, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang bekas dalam hidupnya. Enggak ada satu peringatan pun, ya, yang membuat dia berguna untuk kehidupannya, ya, sehingga mereka terhindar dari siksa. Sampai apa? Hukuman sama Allah ditangguhkan. Tahu ditangguhkan. Makanya ya ikhwah, kalau kita bicara masalah musibah, kadang-kadang ya orang mukmin itu hukumannya di dunia disegerakan. Ya. Kemudian tahu disegerakan dalam bentuk apa? Musibah. Kemudian ketika mereka di akhirat, mereka mendapatkan kebahagiaan, ya. Tapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala itu terkadang menunda hukuman seseorang. Coba perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, disebutkan, "Idza aradallahu bi abdihi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Apabila Allah menghendaki kepada hambanya kebaikan, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Paham ya? Tapi sebaliknya, wa idza aradallahu bi abdihi syarra, tahu hukuman maksudnya? Dikasih masalah di dunia supaya apa? Habis dosanya, balik sama Allah. Kalau Allah berkehendak kepada dia kebaikan, tapi sebaliknya, idza aradallahu bi abdihi syarra, kalau Allah menghendaki kepada hambanya keburukan, apa yang terjadi? Amsaka anhu bidambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Allah menahan hukumannya, ya, menahan dosanya tadi sampai dibales di hari kiamat. Makanya bersyukur ketika kita menghadapi permasalahan hidup ini masih dikasih cobaan, berarti Allah masih perhatian. Kalau enggak, kita akan teriak kayak dalam posisi tadi, ya Allah kembalikan kami lagi ke dunia, kata mereka. Ya, kami akan melakukan amal saleh berlainan terhadap apa yang kami lakukan sebelumnya. Maka kehidupan ini Allah berikan cukup kita buat berpikir dan juga menghadapi masalah yang menghapuskan dosa. Itu rahmat, bukan penghancur. Makanya tergantung kita bagaimana cara kita menyaksikan atau memperhatikan masalah itu sendiri.
Kalau kita memperhatikan bahwa dosa kita banyak, maka kita mengatakan itu rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita nggak ngerasa salah, itu yang bahaya. Maka kita mengatakan bahwa ini adalah perusak hidup. Naudzubillah min dzalik. Lanjut lagi. Yang berikutnya, dalam proses seseorang menghadapi kematiannya, ya, mendekat sebelum datangnya ajal, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya dari Ubadah bin Samit. Kata Rasulullah, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Barang siapa yang dia senang bertemu dengan Allah, maka Allah juga senang bertemu dengan dia. Nanti bagaimana senangnya? Kita perhatikan. Sebaliknya, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Barang siapa yang benci ketemu dengan Allah, maka Allah benci ketemu dengan dia. Kemudian Aisyah dan sebagian istri-istri Nabi SAW mengatakan, inna la nakrahul maut. Bahkan di riwayat yang lain, akrahiyatul maut ya Rasul. Apakah yang dimaksud dengan benci ketemu sama Allah itu adalah takut mati? Paham ya? Kemudian kata Rasulullah, laisa dzak, bukan itu yang kemudian Allah maksud. Akan tapi coba perhatikan, walakinnal mu'min idza hadarahul maut. Kuncinya di sini. Ya, akan tetapi apa? Seorang mukmin apabila datang kematian di hadapannya, ya, busyra biradwanillah wa karamatihi falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamah. Maka tidaklah dia bergembira kecuali apa yang ada di hadapannya. Jadi kalau kemudian malaikatnya berseri-seri, ya, malaikatnya nyabut nyawa sambil mengatakan ya iya Tuhan nafsul mutmainnah, senang dia, cepat-cepat keluar, kepingin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam posisi keridhaannya dan ampunannya. Kebayang? Ini kalau orang mukmin. Tapi sebaliknya ya ikhwah, ya, apabila orang kafir, wa innal kafir idza hudira busyra bi adabillah wa uqubatihi falaysa syai'un aqrah ilaihi mimma amama karihallahu liqa'a Allah wa karihallahu liqa'a. Maka orang-orang kafir itu kalau kemudian datang kematian, diberikan kabar tentang adab dan hukuman Allah, maka tidak ada sesuatu yang lebih mereka benci daripada apa yang ada di depannya. Ya, yaitu apa? Mereka dikasih kabar gembira berupa hukuman dan adab Allah Azza wa Jalla. Bisa kebayang di posisi. Maka kemudian tidak ada sesuatu pun yang lebih mereka benci daripada di hadapannya, sehingga mereka benci ketemu sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah pun benci ketemu sama mereka. Ini yang disebut apa? Yang satu husnul khatimah, yang satu su'ul khatimah. Ini kondisinya ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang bagaimana seseorang itu menghadapi kematian. Yang pertama, kematian itu pasti datang. Tapi subhanallah, sikap setiap manusia menghadapi kematian, senang apa benci? Senang apa benci? Benci. Ini kenyataannya. Allah mengatakan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya. Tapi ya Pak, kematian itu yang akan menemuimu. Makanya ya ikhwan, manusia ini buat terhindar dari mati kadang-kadang 1001 cara. Dibuat pokoknya dia merasa bahwa kalau badannya sehat total, oh ajalnya masih jauh. Ya. Model hidupnya benar-benar menggunakan logika dan dia menggunakan kekuatan hartanya. Ya ikhwah, kalau Allah sudah mau ngirim malaikat maut
mau dia dikelilingi sama 20 dokter terbaik di dunia sekalipun, tetap gak akan pernah melindungi dia dari ajalnya. Itu yang kadang-kadang dilupakan sama orang. Makanya waktu corona kemarin kelihatan bagaimana seseorang yang mereka bersandar sama Allah, sama yang satu bersandar sama kekuatannya sendiri. Terlihat bagaimana manusia di saat itu begitu panik luar biasa dan ketakutan begitu dahsyat. Ya, makanya kemudian dikatakan bagaimana kebenciannya, ya. Mereka itu tidak mengharapkan kematian, padahal perbuatan yang mereka lakukan, bahkan mereka akan lari dari kematian sejauh mungkin, tapi tidak bisa nyelamatin dirinya sendiri. Kenapa? Karena kematian itu telah ditentukan dan ditulis oleh Allah Azza wa Jalla bagi para hambanya. Sudah ada garisnya, orang nggak bisa ngelak, ya. Kemudian Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kalau sudah dicabut, yang ada pertanggungjawaban. Ya. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian semua manusia dikembalikan pada hari kiamat di hadapan Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kemudian akan diberitahukan tentang amalan yang baik, yang buruk, sampai yang sedikit, yang banyak, semuanya dikasih tahu. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana kematian itu? Allah bersumpah dalam surat An-Nazi'at dengan 2 jenis malaikat. Ada malaikat lembut, ada malaikat kasar. Lembut nyabutnya sama kasar nyabutnya. Allah mengatakan wan naziati gharqa wan nasyitati nashta. Allah bersumpah atas nama malaikat yang nyabut nyawanya dengan keras, kasar. Dan yang satu wan nasyitati nashta, dan Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawanya dengan lembut. Yang keras bagi siapa? Kafir dan munafik. Sedangkan yang lembut bagi siapa? Mukmin. Jawabannya satu, mukmin. Ya. Nah, perhatikan, hadis ini sebenarnya panjang. Hadis ini, proses kematian ini panjang. Tapi coba kita perhatikan. Kita bicara orang kafir dulu. Wa inna abdal kafir idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Sesungguhnya hamba kafir itu kalau dia menuju terputus pada dunia, maksudnya mati, dicabut nyawanya, ya, dan menuju kepada akhirat, ya, menemui akhirat, dia mengatakan dikatakan nazala ilaihim minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Turun dari langit malaikat yang wajahnya hitam. Jelas ya ikhwah. Kemudian apa yang terjadi? Ma'hum musuh, ya, dan dia posisinya membawa apa? Membawa kain yang kasar, ya. Kemudian setelah itu malaikat-malaikat tadi duduk sejauh mata memandang, membawa kain yang kasar. Ini kain dari neraka, ya. Fayajlisuna minhu maddal basar. Dia duduk, ini kelompok malaikat nih, lain sama malaikat maut. Paham ya? Malaikat yang turun bawa musuh ini, kain yang kasar ini, dia duduk sejauh mata memandang. Paham ya sampai sini? Kemudian setelah itu thumma yaji'u malakul maut. Kemudian datang sendirian malaikat maut, ya. Hatta yajlisu inda ra'sihi. Kemudian dia duduk tepat di mana? Di kepalanya yang mati, mau dicabut. Kemudian fayaqul, maka dia mengatakan ayyatuhan nafsul khabithah. Perhatikan kata-katanya.
wahai jiwa yang busuk, ya, ukhruji ila syakhatim minallahi wa ridwan wa ghadab, ya, keluarlah engkau menuju pada murka Allah dan kemarahannya, ya. Maka di saat itu qala fatufarraqu fi jasadihi, tiba-tiba nyawanya nyebar ke jasadnya. Tahu ngapain? Nggak mau keluar, pegangan ya ikhwan. Kenapa? Karena ketika dia keluar lebih sadis dan parah dibanding dia di dalam dan sakit. Orang itu kalau dicabut nyawanya, makanya lihat kita kalau masalah Ustaz, kalau yang pernah ngelihat sakaratul maut kemudian antara iya sama enggak, antum kalau dicabut balik lagi, dicabut balik lagi. Umar bin Khattab mengatakan tenggorokan ini kemasukan ranting, kemudian keluar dari setiap durinya itu menancap ke setiap saraf, kemudian ditarik oleh orang kuat di antara kalian. Itu rasa bolak-balik sakitnya itu ngulang terus dengan rasa sakit yang begitu dahsyat. Tapi dia lebih milih rasa sakit itu dibanding rasa sakit yang berlipat ganda keluar. Makanya kemudian cara malaikat untuk bisa lepas gimana nih orang? Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini. Allah berfirman, "Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru." Ya. Al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Ya, ketika engkau melihat malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah sama belakang punggungnya sambil mengatakan apa? Rasakanlah adab yang bakar, karena sudah disiapin langsung adab. Makanya dipukulin sampai dikatakan bahwa tulangnya rusak. Begitu dipukulin, disuruh keluar dengan keras. Saking apa? Saking mereka takutnya, cemas, sementara malaikat mukul, ya, dan disuruh keluar nyawanya, tapi sangat susah buat keluar karena mengetahui bahwa adab yang pedih ada di depannya. Itu alasan besar kenapa dia nggak mau keluar. Ya, ini yang membuat seorang akhirnya apa? Melihat ketika su'ul khotimah itu mengerikan luar biasa. Kita yang di luar, ya Allah, yang di luar yang nonton, kita nggak ngerti bagaimana mereka berjuang dengan posisi diadab. Kita cuma bisa ngelihat toh. Tapi kalau kita pelakunya sebenarnya ngelihat nasallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari su'ul khatimah. Menyerah. Ya. Kemudian apa yang terjadi ketika sudah lepas itu, ya, sampai dikatakan fatanzi'uha kama yuntaza'u sufud minas sufil mablul. Itu namanya nyawa ditarik. Rasulullah mempermisalkan kayak gancu narik atau benang bol basah ditarik pakai gancu, gimana kira-kira? Persis. Itu saking susahnya, ya, kumpulan benang wol kemudian tarik pakai gancu. Ya. Kemudian fayakhuduha, maka itu dibawa tuh nyawanya sama malaikat maut. Tapi apa? Fa idza akhadaha lam yadauha fi yadihi tarfata ainin hatta yaj'aluha fi tilkal musuh. Maka kalau sudah dipegang sama malaikat maut, malaikat kumpulan tadi yang bawa kain kasar tadi itu nggak bakal meninggalkan di tangan malaikat maut sekejap mata pun, langsung diambil, kemudian dibungkus. Ya ikhwah, efek dibungkusnya apa yang terjadi? Wa yakhruju minha ka'antani rih jifah wujidat ala wajhil ard. Ya, kalau sudah dibungkus keluar bau busuk. Anda bisa kebayang yang paling menyengat di atas muka bumi gara-gara efek dibungkus tadi. Karena kainnya dari neraka, kebayang. Maka kalau kita lihat detailnya,
kemudian akhirnya melewati para malaikat. Ketika melewati para malaikat, maka kemudian dikatakan roh siapa ini begitu busuk, ya. Maka dikatakan dia adalah roh fulan bin fulan, yaitu apa? Dipanggil namanya yang paling buruk yang pernah dikatakan di dunia. Jadi kalau dia punya nama ejekan, maka dia dipanggil dengan itu. Jelas? Kemudian hingga sampai kepada langit dunia. Jadi kalau lewati malaikat itu dihina tok nih orang. Kemudian setelah itu diminta dibukakan pintu langit pertama. Jelas ya? Ketika itu maka tidak dibukakan. Rasulullah SAW membaca surat Al-A'raf ayat 40. Apa kata Allah? La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khayat. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkannya, siapa mereka? Mereka tidak akan pernah dibukakan pintu langit dan tidak akan pernah masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Berarti artinya apa? Mustahil, tidak mungkin selamanya. Gak berhenti sampai di situ ya ikhwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tulislah amalan hambaku fi sijin. Sijin itu bagian bumi yang paling dasar. Ya. Kemudian apa? Kembalikan hambaku ke bumi. Kenapa? Karena aku telah berjanji, aku ciptakan mereka darinya, kemudian aku kembalikan mereka ke bumi, kemudian darinya aku bangkitkan kedua kalinya. Tapi kira-kira cara balikinnya gimana? Diturunin. Enggak. Makanya dia nggak mau keluar dari gara-gara ini. Jadi siksa demi siksa. Berlanjut tak ada enaknya semua. Semuanya siksa. Ya. Maka ruhnya dilempar dari atas. Ya. Dikatakan Rasulullah menjelaskan habis riwayat Tirmidzi dari langit pertama ke bumi itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Itu dalam posisi rohnya dilempar. Kebayang nggak? Makanya dilempar bagaimana kondisinya? Allah mengatakan di dalam surat Al-Hajj. Rasulullah baca ayat ini lagi. Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin syahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit kemudian apa? Disambar burung. Dan juga atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Jadi turunnya udah mulai kemana-mana, baru jatuh. Itu kondisi ketika seseorang itu su'ul khatimah. Ya, ini belum dimasuk ke kuburnya, kita masih masuk ke dalam posisi sakaratul maut. Itu sudah beratnya kayak gitu. Ya. Bagaimana dengan posisi di kuburnya? Lebih parah lagi ya ikhwah. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita bicara setelah itu orang mukmin yang meninggal bagaimana? Proses cabutnya. Orang mukmin meninggal, ya. Rasulullah SAW mengatakan masih di dalam hadis yang sama yang diriwayatkan Imam Ahmad, dikatakan innal abdil mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Sesungguhnya hamba mukmin itu kalau dia terputus, ya, berpisah dari dunia dan menuju kepada akhirat, ya, apa yang terjadi? Nazala ilaihi malaikatu minas sama' bidul wujuh kana wujuhuhum syams. Maka turun malaikat dari langit yang wajahnya putih bersinar, seakan-akan kayak tuh wajah matahari ngeluarin cahaya. Jelas
Ini tanda apa? Tanda bahagia atau tanda susah? Bahagia. Makanya kenapa kok orang mukmin itu senang? Bukan cuma itu tak ya ikhwah. Kemudian apa? Wa ma'ahum kafan min akfanil jannah wa hanut min hanutil jannah. Dikatakan mereka itu membawa dua. Kalau tadi bawa satu kan, kain kasar. Yang ini bawa dua. Kain dari surga sama minyak wangi dari surga. Itu yang dibawa. Sama malaikat kumpulan tadi yang bawa. Ya. Kemudian hatta yajlis maddal basar, ya, yajlisuna minhu maddal basar, sampai dia duduk sejauh mata memandang. Kemudian yang datang di kepalanya siapa? Malaikat maut. Ya, thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisu inda ra'sihi. Kemudian datang malaikat maut duduk tepat di kepalanya sambil mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluar menuju ampunan Allah. Ampunan, perhatikan kata-katanya, ampunan Allah dan ridhonya. Siapa yang gak senang dipanggil kayak gini? Makanya Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Menuju kepada keridhaan dan dia juga ridho sama Allah. Keluar. Akhirnya fatakhruju tasilu kama tasilu qatratan fis siqa. Maka keluarlah nyawanya kayak tetesan air keluar dari mulut ceret. Tempat minum tuh. Ya, keluar tes, gampang kan keluarnya. Padahal sakit ya ikhwah. Sakaratul maut itu sakit. Kenapa kok keluarnya gampang? Rasa bahagia yang dia dapetin itu ngalahin rasa sakitnya. Orang kalau sudah seneng gimana rasanya? Hatta mari, tapi rasa sakit itu berkurang. Ini padahal Rasulullah mengatakan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Inna lil mauti la sakarat. Kematian itu pasti merasakan sakarat, sakit yang begitu dahsyat. Tapi bahagianya, makanya subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah qalu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya yang mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atasnya, mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan berupa perintah dan menjauhi larangannya. Mereka berusaha untuk taat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu turun sambil ngasih kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah ngasih kabar gembira ini salah maudhi, 3 kondisi. Yang pertama pas dicabut nyawanya, itu yang buat mereka senang. Yang kedua pada waktu dikuburnya, dan yang ketiga pada waktu dibangkitkan. Mereka dikasih kabar gembira ini ya ikhwan. Jangan takut, jangan sedih. Kenapa? Pertolongan mereka dapetin. Pertolongan yang sebenarnya mereka dapetin berupa kenikmatan. Makanya kematian itu istirahatnya orang mukmin. Istirahat mereka sudah. Tinggal merasakan apa? Merasakan bagaimana hasil ketaatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian ya ikhwah, fayakhudhuha, maka diambil sama siapa? Kumpulan malaikat tadi. Fa idza akhadaha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ainin hatta ya'khudhuha. Kalau sudah diambil dipegang sama malaikat maut, maka tidak akan pernah dibiarkan sekejap mata sampai diambil sama kumpulan malaikat tadi. Kemudian fayaj'aluha fi dzalikal kafan, maka kemudian dibungkus di kafan itu, wa fi dzalikal hanud, dan dilumuri dengan minyak wangi yang paling wangi. Kemudian wa yakhruju minha ka'atyabin nafhah misk
wujidat ala wajhil ard, maka keluar darinya bau wangi, ya, yang paling wangi, ya, yang ada di atas muka bumi. Kebayang antum? Kalau sudah wangi luar biasa kayak gini, maka naiklah dia kemana? Ke langit pertama. Ya ikhwah, ketika proses naik ke langit pertama, kemudian dia melewati kumpulan para malaikat. Ketika melewati kumpulan para malaikat, ya, setelah itu ditanya, roh siapakah yang baik ini? Kata para malaikat. Maka kemudian dia dipanggil dengan nama yang terbaik di dunia yang dia pernah dipanggil dengannya. Dia ada panggilan yang disenangi ini, dipanggil dengan itu. Setelah itu hingga akhirnya sampai ke langit dunia, minta buat dibukakan, lalu dibukakan. Kemudian mereka naik ke langit berikutnya, serta diikuti oleh malaikat yang ada di langit di dunia. Diikuti. Ya. Jadi ketemu malaikat ini, malaikat pada ngikut, nganterin dia. Ya ikhwah, inilah kemuliaannya. Kemuliaan orang mukmin kalau taat. Sampai Allah Subhanahu wa taala, ya, mengirimkan para malaikat buat apa? Buat nganterin. Ya. Kemudian apa? Hingga sampai langit ke-7. Maka Allah mengatakan, tulislah catatan hambaku fi Iliyin. Ya, apakah engkau tahu Iliyin? Maka Iliyin adalah tempat yang paling tinggi. Kemudian kembalikan dia ke bumi karena aku menciptakan mereka darinya. Kemudian aku kembalikan kepadanya dan aku bangkitkan kedua kali darinya. Maka dikembalikan rohnya ke jasadnya. Kemudian mayat itu mendengar suara sendal orang yang mengantarkan jenazahnya, ya, sewaktu mereka pulang setelah pemakaman. Jelas sampai di sini? Karena kalau setelahnya kita bahas masalah masuk ke dalam masalah kubur. Nah, inilah kondisi bagaimana kematian itu berjalan. Dari mulai orang mukmin, kemudian juga orang-orang yang kafir, yang su'ul khatimah. Ya. Masih waktunya masih jauh dari syuruk? Hah? 15 menit. Oke. Kita masuk alam kubur. Setelah itu selesai. Karena alam kubur ini panjang juga. Ya. Bicara alam kubur. Alam kubur ini nyata ya ikhwan. Orang kadang-kadang mikir, Ustaz, gimana kondisi orang yang jasadnya dibakar, kan nggak dikubur? Betul nggak? Ya. Atau yang jasadnya kadang-kadang mereka ngaku kayak Fir'aun, kan utuh tuh, masa ada adab? Ya, syuruk. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perhatikan surat Yunus ayat 92. Allah mengatakan, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Allah mengatakan, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, ya, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Paham ya? Wa inna katsiran minan nas, dan kebanyakan manusia an ayatina laghafilun. Mereka terhadap tanda-tanda kekuasaan kami lalai. Apa maksudnya ya ikhwah? Ya, di dalam tafsir disebutkan bahwa pada waktu itu, ya, jasadnya Fir'aun itu diselamatkan tanpa ada yang sobek sama sekali. Utuh tuh jasad, utuh. Kebayang. Dan bahkan di Abu Sakr dia mengatakan bahwa dengan baju besinya sekalian diselamatin. Jadi Allah memerintahkan, kan waktu itu Bani Israel dalam posisi risau, saking takutnya sama Fir'aun, masa ia mati. Maka mereka ketika ragu, akhirnya apa? Allah nyuruh laut untuk memuntahkan jasadnya. Akhirnya keluar tuh dari laut, kemudian ngapung, baru mereka tahu kalau Fir'aun itu mati. Ini yang terjadi.
Tapi ya ikhwah, bagaimana dengan posisi mereka? Ya, pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada mereka di kubur itu adab siang malam. Ya, ditampain neraka. Berarti apa? Ini menunjukkan adanya adab kubur. Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'min ayat 46. Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya. Kenapa neraka itu ditampakkan kepada mereka pagi, sore, ditampakkan terus. Nah, pada hari terjadinya kiamat, berarti apa? Ditampakkan sebelum kiamat. Kapan? Di kuburnya. Paham ya? Alam barzakh. Mereka kena tuh. Ya, Fir'aun sama pengikutnya ditampakkan tiap hari. Enggak berhenti, siang, terus seperti itu. Ya, begitu kiamat terjadi, langsung Allah memerintahkan kepada malaikat masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang keras, disuruh masukkan neraka. Jelas di sini. Berarti dari sini para ulama menjelaskan ini dalil adab kubur, jelas. Dan itu pasti bagi orang-orang yang mengatakan mengelak adab kubur, ini dalilnya udah jelas. Ya. Maka dari situ ya ikhwah, coba perhatikan bagaimana kemudian orang kafir sama munafik itu masuk ke kuburnya. Dikatakan wal ya'tihi wa ya'tihi malakan fayujlasanihi fayaqulan lahu man rabbuka. Maka di saat itu datanglah kedua malaikat seraya mendudukkannya. Kemudian kedua malaikat itu bertanya, siapa Rabbmu? Dia mengatakan apa? Ini jawaban apa ini? Jawaban apa? Kata itu kalau orang panik gimana? Itu persis. Orang panik, bingung, dahsyat nih hatinya udah gak karuan. Ketakutan begitu dahsyat, dia mengatakan, aku nggak tahu. Diajak ngomong nggak nyambung ya udah itu. Makanya Rasulullah mengatakan ya. Kemudian dikatakan lagi fayaqulan lahu. Keduanya bertanya lagi, madinuka, apa agamamu? Dia mengatakan aku tidak tahu agamanya. Dia enggak ngerti. Kemudian ditanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Siapakah laki-laki yang diutus di tengah-tengahmu? Maka dia mengatakan, aku tidak tahu. Tapi orang munafik ya ikhwah, dia akan mengatakan katanya. Ya. Orang-orang munafik itu mengatakan katanya namanya Muhammad. Dia dibuat dengan penuh keraguan yang luar biasa. Coba perhatikan kondisi orang munafik. Rasulullah mengatakan idza qubiral mayyit, kalau dikuburkan mayit. Ya. Kemudian atahu malakan aswadan azraqan, maka datang dua malaikat hitam tubuhnya, biru kedua matanya. Jelas ini sifat malaikat ya. Kemudian li ahadihimal munkar wal akhar nakir. Yang satu namanya siapa? Munkar. Yang satu lagi nakir. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Kemudian apa yang terjadi? Fayaqulan ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Keduanya mengatakan, apa yang engkau katakan pada lelaki ini? Ya, fayaqul ma kana yaqul huwa abdullah war rasul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh qad kunna na'malu annaka taqul hakadha. Ini bicara orang mukmin dulu ya. Dikatakan apa? Pada waktu itu apa yang kau katakan di lelaki ini?
maka dikatakan dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku bersaksi, kemudian dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jelas? Kemudian setelah itu qad kunna na'lamu annaka taqul hakadza. Ya, dikatakan hada. Sesungguhnya kami telah mengetahui engkau bakal mengatakan ini. Kenapa? Dia bakal ngomong apa? Bakal ngomong dengan mudahnya, dengan yakin. Karena model masuk kubur itu yakin ya ikhwah. Ya. Kemudian setelah itu thumma yufassahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an fi sab'in. Kemudian kuburnya diluaskan 70 hasta 70. Maksudnya apa? Diluaskan sejauh mata memandang. Thumma yunawwar lahu fihi. Kemudian diterangi itu cahaya kuburannya. Kemudian thumma yuqal lahu, dikatakan kepadanya tidur. Fayaqul arji ila ahli fa akhbirhum. Ya Allah, aku mau balik ke keluargaku buat ngasih tahu keadaanku di sini. Kenapa? Senang dia, bahagia. Supaya apa? Yang di rumah tuh senang. Subhanallah. Maka dikatakan nim kanaumatil arus alladhi la yunqidhahu illa ahabba ahlihi ilaih. Maka tidur seperti tidurnya pengantin, tidaklah membangunkannya kecuali orang yang paling dia cintai. Ya. Maka di saat itu ya ikhwah, hatta yab'athuhu Allah min madaji'ihi dalik, sampai Allah membangunkan dia dari tidurnya tadi, yaitu apa? Kiamat. Kemudian wa in kana munafik, perhatikan, kalau orang munafik yang mati, apa yang terjadi? Maka ketika ditanya tentang apa? Tentang siapa yang diutus di tengah-tengahmu, apa kata orang munafik? Sami'tun nas, aku mendengar manusia, wa yaquluna faqultu mithla. Aku dengar manusia mengatakan, aku pun mengatakan seperti apa kata orang. Itu kalau seorang munafik tanya tentang Rasulullah, jawabannya kayak gitu. Dia mengatakan, kata orang namanya Muhammad, kata orang, bukan dengan keyakinan dia mengatakan itu. Kemudian dia mengatakan, aku nggak tahu. Bayangin ujung-ujungnya apa? Nggak tahu. Penuh dengan keraguan yang begitu dahsyat. Fayaqulan qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Kami telah mengetahui engkau akan mengatakan itu. Fayuqal li ard, maka dikatakan kepada bumi, iltaimi alaih faltaimu alaihi fatakhtalifa fihi adla'uhu fala yazalu fiha mu'addiban hatta yab'athuhu Allahu min madja'ihi dzalik. Maka dikatakan kepada bumi, himpitlah dia. Ya ikhwah, begitu dihimpit, apa yang terjadi? Maka kemudian tulangnya jadi rusak dan saling berkaitan. Jadi tulang ini gini, gerak gini, terus digini terus, utuh sikat lagi, utuh sikat lagi. Apakah nggak berhenti sampai di situ ya ikhwah? Apakah cukup? Jawabannya tidak. Coba perhatikan ini. Ya, pada waktu itu mereka itu Allah Subhanahu wa taala mengadabnya dengan begitu dahsyat. Sampai dikatakan ya, di dalam kuburnya mereka diserahkan kepada apa? Kepada makhluk yang buta tuli bisu. Ketika mereka dihimpit dalam posisi seperti itu, ya, maka kemudian datang seseorang yang wajahnya buruk, pakaiannya buruk, baunya busuk. Bahkan sebelumnya Allah memerintahkan untuk dibukakan pintu neraka, ya. Salah satu pintu neraka dibukakan untuknya, ya. Kemudian keluar panasnya neraka dan racunnya neraka. Kuburannya disempitkan sampai tulangnya berserakan. Ini riwayat Imam Ahmad. Jelas tadi riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian datanglah orang yang wajahnya buruk, ya. Kemudian baunya busuk,
ya bajunya busuk, buruk. Kemudian dia mengatakan sambil nyukurin dengan mengatakan kabar buruk untukmu. Hari inilah hari yang dimana engkau telah dijanjikan. Si mayit itu juga jawab, disiksa loh padahal ini. Mayitnya jawab, kabar buruk juga untukmu. Siapa engkau? Wajahmu mendatangkan keburukan. Maka orang ini menjawab, saya adalah amalmu yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Amal yang buruk itu semakin menyesakkan pelakunya di liang lahat. Kenapa? Karena dia nyukurin tiap saat. Jadi disiksa ya, tambah disyukurin ya. Ya. Kemudian apa? Maka di saat itu dia diserahkan kepada makhluk yang buta, tuli, bisu. Siapa kira-kira? Malaikat. Ini malaikat adat. Buta, tuli, bisu. Kenapa? Karena nggak peduli sama perasaan orang. Dia cuma dengerin perintah satu, perintah Allah. Tok sudah. Jadi ini mau depannya mau teriak mau gimana nggak peduli. Maka kemudian apa? Dia membawa pendungan. Kalau pendungan itu dipukulin ke gunung jadi debu. Kebayang? Akhirnya apa? Kemudian benda itu yang dipukulkan ke mayit itu dan jadi debu. Lalu Allah kembalikan semula, kemudian dipukul lagi sampai dia berteriak dengan teriakan yang semua makhluk mendengarnya kecuali jin dan manusia. Ya, kemudian dibukakan untuknya neraka dan disiapkan tempat di neraka. Maka dia mengatakan, ya Allah, jangan engkau tegakkan kiamat. Kenapa? Karena ketika dia dibukakan satu pintu neraka, ngerasain panasnya yang keluar aja udah dahsyat. Belum masuk. Gimana kalau masuk? Ini kondisi kalau orang sudah su'ul khatimah, dikuburnya prosesnya mengerikan. Kita belum bicara hari kebangkitan. Masih bicara masalah ini. Makanya ikhwah, sadarilah baik-baik. Hidup ini sesaat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang seberapa lama hidup ini. Saking sesaatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Dan ingatlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hari sewaktu Allah mengumpulkan manusia, mereka merasa hidupnya apa? Cuman sesaat di siang hari, dan itu real. Kenapa? Karena 1 tahun di akhirat, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kayak orang hidup sejam lebih dikit. Mereka baru sadar. Makanya, ya, ini semua ayat tadi yang di atas menunjukkan bahwa pendeknya hidup seseorang di dunia. Cuman kayak orang hidup sebentar. Nih, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah mengatakan, ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 112, Allah mengatakan, tanya sama mereka, berapa tahun lamanya kalian tinggal di bumi? Allah tanya tahun. Apa jawaban mereka? Qalu labithna yauman au ba'da yaum fas'al adin. Kami itu paling hidup sehari 2 hari. Siapa bilang? Qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Kalian itu tinggal cuma sebentar. Kalau kalian tahu sadar. Jadi seumur hidup kita, makanya Rasulullah mengatakan apa? A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Qal ma yatajawaz dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melewati itu, sedikit. Bonusnya sedikit. Rata-rata apa? Kemarin kita lihat berangkat 60 aja kita. Berapa umurnya? 80, bonus. Orang kaget. Karena yang kalau bicara bonus itu sudah jarangnya luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa hidup ini sesaat menentukan selamanya. Makanya kuncinya apa?
Kuncinya adalah ketika kita praktik la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dikatakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Di mana? Di dunia dan juga di akhirat. Perkataan yang teguh inilah yang membuat mereka apa? Membuat mereka kuat dan bahkan membuat mereka bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan mudahnya karena Allah teguhkan lisan mereka. Jelas ya? Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teguhkan lisan kita ketika menjawab pertanyaan malaikat dengan jawaban yang benar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan amal kita amal yang Allah ridhoi selama hidup kita. Dan mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita dalam keadaan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan posisi kita yang terbaik di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.